How are you today? I hope you're always fine. Before we continue to our material, I want to ask you, have you ever called your friend but he or she wasn't in the line? What did you do? Yes, leaving a message to the call receiver. Today, we are going to learn about taking and leaving a phone message. Okay, first explain about our class objectives. There are 3 class objectives that should we achieve. Yes. First, identifying the social function, structures, and language features used. Jadi, yang pertama, tujuan kita mempelajari ini, kalian harus bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan yang digunakan. For the second, composing the text of taking and leaving a simple phone message. Jadi, yang kedua, kalian harus bisa menyusun teks berupa permintaan dan meninggalkan pesan sederhana lewat telepon. The third, communicating the text of taking and leaving a simple phone message. Jadi, kalian juga harus bisa mengkomunikasikan teks berupa meninggalkan pesan sederhana lewat telepon. Alright, taking and leaving a phone message. What is the social function of this kind of expression? Yes, the social function of taking and leaving a phone message to maintain good social relationships in workplaces by asking and sending spoken message. Jadi, fungsi sosialnya itu untuk menjaga hubungan sosial yang baik di dunia kerja atau di tempat kerja dengan meminta dan mengirimkan pesan secara lisan. Nah, itu adalah social function-nya. And then the language features, unsur kebahasaannya apa saja sih yang digunakan? Yang pertama ada simple present tense. Nah, jadi dia menggunakan simple present tense di mana subjek biasanya ketemu dengan verb one. Kemudian yang kedua ada past future tense, ya. Dan terakhir ada reported speech. Next. For that, I will give you a video. It's about taking and leaving a phone message. Good morning, Chic Boutique. How may I help you? I'd like to speak to Mr. Morgan, please. Who's calling, please? This is John Wright from International Fashion Supplies. Sorry, I didn't catch your name. John Wright. That's W-R-I-G-H-T. Okay, Mr. Wright. I'll try and put you through. I'm afraid the line's engaged. Would you like to hold? Can I leave a message? Certainly. Could you please tell Mr. Morgan our latest shipment has been delayed and that the 300 dresses he ordered should arrive next Friday? Dress order delayed, arriving next Friday. Yes, and would you please ask him to give me a call as soon as the shipment arrives? Of course. Could you let me have your number, please? Yes, it's 01632960994. That's 01632960994. Yes, that's right. Thanks for your help. Goodbye. Goodbye. That's all the video. And from the video, we can find many expressions used there. What are they? Okay, these are the expressions used for taking and leaving a phone message. First structure is making a phone call. Yeah,
Jadi making a phone call itu membuat panggilan telepon. Nah, biasanya ini adalah pembuka awalan ketika kita menelpon seseorang. And then the second is answering a phone call. Menjawab panggilan telepon. Nah, jadi ini si penerima telepon nih harus seperti apa. And then holding a phone call. Menunggu panggilan telepon. Ya. Menunggu panggilan telepon biasanya kalau misalnya di kantor gitu, beda ruangan, nah diminta untuk menunggu. Kemudian connecting a phone call, yaitu menghubungkan panggilan telepon, biasanya dihubungkan ke nomor extension yang dituju. Nah, biasanya ini juga ada di kantor conditionnya. Taking a phone message, ya, menerima pesan telepon. Nah, biasanya ini taking a phone message ini dilakukan oleh si receiver, ya, si penerima telepon, karena dia yang menerima pesannya. And then last is leaving a phone message, meninggalkan pesan telepon. Nah, leaving a phone message oleh si penelpon, si caller, ya. Sebelum itu kita lihat dulu apa perbedaan dari caller versus receiver? Apa sih yang mereka lakukan? Siapa yang disebut dengan caller atau penelpon dan siapa yang disebut dengan receiver atau si penerima telepon? Okay. When someone making a phone call and leaving a phone message, jadi ketika seseorang itu membuat telepon, mengawali telepon, ya, kemudian dia leaving a phone message, meninggalkan pesan, ya, menitipkan pesan. Nah, biasanya dia disebut sebagai caller, penelpon, ya. Jadi, ketika dua kegiatan ini dilakukan, dia adalah si caller, si penelpon. And then, when someone is answering a phone call and holding the line, phone call, taking a phone message, so they are the receivers, ya. Mereka adalah penerima telepon. Tugasnya apa sih penerima telepon itu? Ya, answering a phone call yang pertama, menerima teleponnya, and then holding the line, misalnya kondisinya ada di kantor gitu ya, atau kamu sedang mau memanggil orang yang dituju, diminta untuk menunggu teleponnya. And then connecting a phone call, menghubungkan. Kalau misalnya ada di ruangan lain, nah tugas si receiver itu menghubungkan antara si penelpon dengan orang yang dituju. And taking a phone message, ketika si caller, si penelpon itu leaving a message, ya, memberikan pesan, menitipkan pesan. Nah, si receiver, si penerima itu harus menerima, ya, gitu. Nah, itu tugas dari receiver. Oke, kita lanjut ke expressionnya, making a phone call. Nah, ini yang dilakukan oleh si caller, si penelpon, ya. Rules-nya, yang pertama, they should greet the receiver, ya, harus menyapa. For example, we can say good morning, good afternoon, atau biasanya kita menggunakan assalamualaikum, seperti itu. Nah, itu greeting. And then you should mention your name and or company's name. Jadi kamu harus menyebutkan nama perusahaan kamu atau nama instansi kamu gitu ya. For example, this is Niken. Jadi assalamualaikum, this is Niken, seperti itu. Atau good afternoon, this is Tommy from For Vocational High School, seperti itu ya. Company's name-nya disebutkan. And then you should state your reason for making a call. Jadi kamu juga harus menyebutkan alasan kamu nelpon itu, kamu mau ngapain gitu. For example, di sini ada I'd like to speak to Miss Hera, please, katanya. Good morning, this is Niken. I'd like to speak to Miss Hera, please. Gitu. Kamu bilang kamu mau berbicara dengan Miss Hera. Atau bisa juga gini.
by the way, I'm calling because I need information about blah blah blah. Nah, itu expression yang digunakan untuk call. Lanjut ke taking a phone call, ya. Si penerima teleponnya. Si penerima teleponnya bilang apa? Yang pertama, dia juga harus greet the caller. Jadi mereka harus menyapa si penelponnya. Sama balasan dari si penelpon tadi. Ketika si penelpon bilang good morning, kita juga harus sebagai penerima telepon juga bilang good morning. Kalau misalnya dia bilang assalamualaikum, kita bilangnya waalaikumsalam. Nah, seperti itu ya. Lanjut, state your company's name. Nah, si penerima telepon juga bisa harus menyebutkan company's name-nya, nama perusahaannya. Misalnya kamu angkat telepon, good morning, for vocational high school, itu ya, seperti itu. Atau good afternoon, Zenshin, seperti itu. And then we should mention our name, ya, sama kita juga harus menyebutkan nama kita, ya. Tami speaking, or it's Tami, misalnya seperti itu. And then the last, over the assistance, jadi menawarkan menawarkan bantuan, kira-kira apa yang kita bisa bantu gitu. Expressionnya ada what can I do for you atau how can I help you, seperti itu ya. Masih banyak lagi expressionnya selain yang dua ini, tapi ini beberapa contohnya yang saya tampilkan ya. Next, setelah taking a phone call, kemudian ada juga the way how to holding the line, ya. Jadi holding the line itu adalah menahan atau menunggu saluran telepon. Dimana ketika menahan saluran telepon artinya menunggu tanpa harus menutup teleponnya gitu. Jadi si penelpon itu diminta untuk menunggu. Apa aja expressionnya? Yang pertama bisa pakai could you hold the line please? Artinya, bisakah Anda menahan salurannya? Gitu. The second is, one moment please, I'll check if he or she is available. Tolong tunggu sebentar, saya akan cek apakah dia ada. Nah, gitu. Kemudian, just a moment please. Ya. Maaf, ini saya lupa edit. Just a moment please, artinya tunggu sebentar, gitu ya. And then, could you hold on please? Bisakah Anda menunggu sebentar? Nah, gitu. Jadi ketika misalnya kamu nelfon ke rumah temanmu, kemudian yang mengangkat itu adalah ibunya, ya. Kemudian ibunya bilang seperti ini, ya. Si penerima teleponnya bilang seperti ini, ya. Ketika mau menyampaikan ke orang yang dituju. Oke, next. Connecting the line, ya. Nah, setelah meminta untuk holding the line, nah, kita juga harus menyebutkan ini, connecting the line. Apa aja expressionnya? Yang pertama bisa bilang, I put you through. Saya akan menyambungkan, gitu ya, menyambungkan si penelpon dengan si orang yang dituju. And the second, wait a minute please, you will be connected through extension 789. Ya, ini kalau di kantor nih, ya. Ada nomor extensionnya, misalnya tunggu sebentar, Anda akan disambungkan ke saluran 789. And then the third, sure, I'll connect you to him or her now. Baik, saya akan sambungkan Anda kepada dia sekarang. Nah, gitu, ketika mau menghubungkan penelpon dengan orang yang dituju. Nah, jadi di sini kalian tuh sebagai apa ya? Orang ketiga ya, penghubung antara si penelpon dengan si penerima telepon. Oke, lanjut. Taking a phone message. Nah, ketika tadi sudah meminta si penelpon itu untuk menunggu, ya, ternyata the receiver, si orang yang dituju itu ternyata tidak ada.
Itu apa yang dilakukan? Ya, ini dia tadi, taking a phone message, ya. Pertama, the first, you should state the reason, ya. Kenapa si caller itu tidak bisa menghubungi langsung si orang yang dituju itu, ya. Sebut alasannya apa. Misalnya di sini contohnya, I'm sorry, Mr. William is on meeting at this moment. Kamu kasih tahu alasannya bahwa si Pak William sedang rapat saat ini, gitu. Atau I'm sorry, Mr. Otto is not here today. Maaf, Pak Otto tidak masuk hari ini, bisa juga seperti itu. Atau kalau misalnya lagi nggak di kantor, I'm afraid Mrs. Sastro is not in the office this time. Saya khawatir Bu Sastro tidak ada di kantor saat ini, gitu. Atau bisa juga seperti ini, I'm sorry, I'm afraid he's not able to answer your call. He's busy right now. Misalnya si orang yang dituju itu lagi sibuk, kita juga bisa bilang seperti ini, ya. Maaf, saya khawatir dia tidak bisa menerima telepon Anda. Dia sedang sibuk sekarang, gitu. Nah, afraid di sini ini bukan berarti takut, ya, tetapi khawatir maksudnya di sini. Oke. Nah, kemudian setelah sudah menyebut, you say the reasons, ya. You should say, would you like to leave a message? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan, gitu, ya. Karena kan si penelpon itu tidak bisa berhubungan langsung dengan si orang yang dituju itu, ya. Nah, terus ditanya, would you like to leave a message? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Atau expression lainnya bisa, may I write down your message? Ya, bolehkah saya menuliskan pesan Anda? Sure, gitu misalnya responnya. Oke, atau bisa juga, would you like me to tell him or her that you called? Apakah Anda ingin memberitahu bahwa Anda menelpon? Seperti itu, ya. Nah, lanjut ke leaving a message. Jadi si penelponnya ini meninggalkan pesannya. Apa yang dikatakan, gitu, ketika kita mau meninggalkan pesan? Bisa seperti ini. Can you tell bla 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 that I called, misalnya, ya. Can you tell Miss Hera that I called, misalnya seperti itu. Bisakah kamu memberitahu Miss Hera bahwa saya menelpon? Kalau di sini contohnya Pak Jojo, ya. Oke, lanjut lagi. Yes, would you please tell him or her Miss Tami called, gitu, ya. Ya, bisakah kamu memberitahunya bahwa Bu Tami menelpon, seperti itu. Atau bisa juga, please tell Mr. Jojo to call me at 08910 111 atau 111 gitu. Ya, diikuti dengan nomor telepon yang dapat dihubungi. Artinya, tolong beritahu Pak Jojo untuk menelponku ke 089 10 11 12 13. Ya. Kemudian bisa juga ketika kamu mau meminta si orang yang dituju itu melakukan sesuatu, bisa juga seperti ini. Please tell him or her to send an email to yo@gmail.com, misalnya seperti itu, ya. Artinya tolong sampaikan ke dia untuk mengirim email ke yo@gmail.com, gitu. Lanjut yang terakhir bisa juga seperti ini. Let him or her know that tomorrow meeting tomorrow is cancelled, misalnya seperti itu. Tolong beritahu dia bahwa rapat untuk besok dibatalkan. Nah, ini expression yang bisa digunakan ketika leaving a phone message. Oke, lanjut. Ini adalah dialog, ya, menggunakan semua struktur, terus unsur bahasa yang digunakan, ya, unsur bahasa yang ada. Seperti itu. Misalnya di sini ada example of the dialogue. The condition is Mr. Smith is calling to inform Mr. Clark of something important.
Conditionnya, Mr. Smith menelpon untuk menginformasikan Mr. Clark tentang suatu hal yang penting. Ya, percakapannya antara receptionist and Mark Smith, Mr. Smith itu. Okay. Good morning, this is Happy Marketing. How may I be of assistance? Kasih resepsionis seperti itu. Selamat pagi, ini adalah Happy Marketing. Bagaimana saya bisa membantu? Mark Smith bilang, I would like to speak with Mr. Clark, please. Dia mau berbicara dengan Mr. Clark. And the receptionist asked, May I ask who's calling? Bolehkah saya bertanya siapa yang menelpon? Karena sebelumnya Mr. Smith tidak menyebutkan namanya, ya. Makanya si resepsionis bertanya siapa ini yang menelpon. And then Mr. Smith answer, This is Mr. Smith from the ACE Solutions Company. Ini adalah Mr. Smith dari ACE Solution Company, perusahaan ACE Solution. And then the receptionist say, Mr. Smith, I'm afraid the line is engaged at the moment. Can I put you on hold? Mr. Smith, saya khawatir sambungannya sedang digunakan sekarang. Can I put you on hold? Bisakah menunggu sebentar, gitu ya? Kemudian si Mr. Smith bilang, I'm afraid I have to go now, and I really needed to talk to him on an urgent matter. Katanya, saya khawatir saya harus pergi sekarang, dan saya benar-benar sangat membutuhkan, saya benar-benar sangat harus berbicara dengan dia, dengan si Mr. Clark itu, tentang sesuatu hal yang urgent, yang penting sekali. Gitu. Kemudian si resepsionis bilang, Would you like to leave a message? Karena si Mr. Smith itu tidak bisa berbicara dengan Mr. Clark, jadi resepsionisnya bertanya seperti ini, apakah kamu mau meninggalkan pesan? Kalau begitu, katanya gitu. Terus si Mr. Smith bilang, That would be great. Please tell him that we revised the terms of the contract and that we sent the document 2 days ago through email. He needs to check it as soon as possible and then get back to us. If he didn't receive the email, please tell him to call my secretary and she will resend it. Jadi akhirnya si Mr. Smith itu meninggalkan pesan ke si resepsionisnya. Itu hal yang baik. Tolong beritahu dia bahwa kami merevisi kontraknya dan kita telah mengirim dokumennya 2 hari yang lalu melalui email. Dia harus, Mr. Clark maksudnya, dia harus melihat, ya, memeriksanya secepat mungkin dan kemudian mengembalikan kepada kami. Jika dia tidak menerima email tersebut, tolong beritahu dia untuk menelpon sekretarisku dan sekretarisku akan mengirim ulang. Resepsionisnya bilang, Julie noted, Mr. Smith, could you give me that phone number please? Sudah dicatat, Mr. Smith, bolehkah saya meminta nomor telepon sekretarismu gitu ya? Terus Mr. Smith memberikan, yes, it's 043-865-4821. Kemudian Mr. Smith-nya memberi nomor telepon sekretarisnya. Thank you very much, Mr. Smith. I will make sure Mr. Clark gets your message as soon as possible. Penutupnya oleh si resepsionis. Nah, that's all the dialogue about taking and leaving a phone message. Ya, kalian bisa cari-cari lagi di internet banyak, atau di YouTube juga ada yang berupa masih seperti contoh yang tadi saya tampilkan ya. I think that's all for today. Thank you for your attention.
And let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. All praise be to Allah. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.